Finally, I got the card. Finally. Pokoknya sekarang aku akan tunjukin kalian nanti di rumah aja cardnya. Card apa itu? Oke, sekarang aku lagi di depan Kaminta. So, ini sepedaku. Aku mau naik sepeda ke rumah. Takut hujan, soalnya ini udah agak mendung. Tuh, sudah agak mendung. Jadi aku jelasin di rumah aja nanti. Hoi Alemal, halo semua, ketemu lagi dengan aku Lisian Braban. Apa kabar kalian di sana? Aku harap kalian dalam keadaan baik-baik, sehat selalu, dan dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Begitu juga dengan aku di sini sehat dan baik-baik selalu tentunya. Kali ini aku mau bikin video, pasti kalian udah tahu apa, karena dari judul dan thumbnail kan udah pasti tertata di situ. Jadi aku akan membahas perjalananku untuk mendapatkan SIM, surat izin mengemudi di Belanda. Bagaimana sulitnya? Bagaimana biayanya? Mari kita bahas. Tanpa berlama-lama, aku akan kasih tahu dan video ini mudah-mudahan langsung cepat. Mudah-mudahan di sana kalian juga bisa mengerti. Kalaupun ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komen. So, kita langsung aja biar cepat. Singkat cerita, waktu 2015 aku kesini, aku harus ujian Inburgering. Kalian cek aja deh videoku Inburgering itu apa. Singkatnya itu izin tinggal. Jadi sebelum aku dapatkan izin tinggal 5 tahun, aku juga harus ujian Inburgering di sini. Setelah itu baru aku dapat izin tinggal 5 tahun. Nah, setelah itu aku mencoba untuk kursus menyetir ya. Ngurus SIM lah kita bilang, surat izin mengemudi. Ini aku cerita langsung-langsung aja ya. Jadi waktu itu aku dikasih sama suamiku karena suamiku yang bayar, jadi dia pilih gurunya. Nah, gurunya itu adalah mantan guru yang ngajar suamiku menyetir. Jadi si bapak itu, dia itu dulu ngajarin suamiku nyetir. Karena suamiku telat waktu itu menyetir, dia paling lama dari keluarganya karena dulu dia kerja naik sepeda dekat katanya dengan rumah atau dia naik motor. Makanya dia waktu udah jauh-jauh kerjanya, jadi dia itu mencoba untuk SIM. Nah, dari gurunya inilah, nah dia kasih ke aku. Si guru ini udah tua, bapak itu, tapi masih kuat ngajar, cuman dia pakai bahasa Belanda. Dia bisa ngomong pakai bahasa Inggris, tapi kalau untuk ngenerangin pakai bahasa Inggris, aku kurang mampu untuk mencerna apa yang dia katakan, karena dia pun kalau ngomong menerangkan itu agak susah ya. Beda kita kalau ngomong biasa sama menerangkan. Singkat cerita, jadi waktu itu aku tetap kursus untuk nyetir sama dia. Terus dia bilang, kamu harus ujian teori dulu. Setelah itu kamu lulus, baru bisa ujian praktek. Kalau aku nggak bisa katanya ngajar kamu, karena kan aku nggak bisa pakai bahasa Inggris nerangin katanya. Terus aku tanya, kalau kamu kenal nggak sama ada orang yang bisa aku kursus privat untuk membahas tentang teori? Nah, dia bilang ada di dekat-dekat sini juga. Dia kasih tahu lah yang itu temannya, tapi punya kursus juga. Singkat cerita, ditelepon suamiku, terus ditanya harganya berapa, dan harganya itu satu kali pertemuan itu 1 jam ya. Jadi satu kali pertemuan 40 euro. Jadi kalian kalikan aja 40 euro dikali, kita ambil rata-rata aja ya. Tahun 2017 sekitar 15.124. Pokoknya nanti aku tulis aja. Jadinya sekali pertemuan itu 40 euro. 40 euro kali 15.124. Nah, aku tulis aja nanti di video ini. Terus, singkat cerita, aku sama dia itu belajar teori private ya. Ibu itu, ya ini yang ini cewek ya, pakai bahasa Inggris. 25 kali pertemuan. Jadi 25 kali pertemuan dikali 40 euro sama dengan 1.000, dikali 15.124 sama dengan 15.124.000. Jadi hanya untuk teori aja itu udah banyak. Jadi belum buku, belum lagi aku ada belajar juga online, dia jual juga dari online-nya untuk latihan.
itu nggak usah aku masukin. Singkat cerita, aku tanya sama dia. Aku bilang, kan sembari aku belajar sama dia teori, aku juga belajar praktek sama yang guru suamiku itu. Tapi aku tanya sama ibu itu, Bu, aku bilang gitu, kalau misalnya aku belajar sama kamu untuk praktek, kira-kira satu kali pertemuannya berapa? Aku tanya. Dia bilang 1 jam 15 menit 70 euro. Wah, lebih mahal ya. Tapi karena pakai bahasa Inggris. Tapi aku bilang, boleh nggak aku sekali aja? Karena aku kadang nggak ngerti sama si bapak itu, aku bilang gitu. Boleh, kata dia gitu. Tapi ini aku bayar sendiri, karena yang sama bapak itu kan suamiku yang bayar, aku bilang gitu. Jadi singkat cerita, waktu itu setelah aku selesai teori, aku langsung ujian ya. Nah, ujian itu aku sama dia. Jadi dia yang daftarin ujian itu untuk teori. Aku sekitar bayar 60 euro. Nanti aku tulis aja pokoknya berapa, 60 euro itu ujian teori aja ya. Dan apa yang terjadi, nggak lulus aku. Jadi udah segitu-gitu mahalnya, pun juga nggak ada garansi kita lulus. Nah, tapi aku nggak patah semangat. Aku baca semua dari, kita bilang ini namanya CBR ya, untuk kita tempat ujian itu, atau kalau di Belanda itu, tempat ujian kita itu namanya CBR. Ya, jadi kalau CBR itu bukan kantor polisi. Di Indonesia kalau nggak salah, kita ke kantor polisi kan kalau mau ujian gitu, ke Samsat atau kemana gitu kalau nggak salah. Kalau kalian ini yang udah punya SIM-SIM di Indonesia, kalian komen aja ya. Karena aku di Indonesia nggak punya SIM. Nah, jadi pokoknya singkat cerita, lanjut lagi, aku langsung ke website CBR. Aku langsung baca pelan-pelan, itu butuh waktu lama. Apalagi di situ itu walaupun ada pilihan memang ke bahasa Inggris, tapi itu kan juga nggak bahasa kita. Kita juga kan harus cek-cek semuanya, karena kan itu pakai bahasa formal dan info-info. Nah, aku baca terus, oh ternyata kita bisa langsung booking sendiri atau reservasi sendiri kalau untuk teori. Kecuali kalau praktek kita nggak bisa. Langsung aku booking, aku lihat tanggalnya, aku booking. Ternyata harganya sekitar 35 euro, jadi lebih murah. Tapi aku mengerti, karena kan itu kursus yang bookingin atau reservasi kita, makanya dia ambil untung pastinya. Jadi ini aku persingkat aja ya. Jadi aku pokoknya ujian teori pertama kali itu ada 5 kali. Jadi 5 kali aku gagal. Aku nggak patah semangat, aku tetap ujian lagi. Puji Tuhan yang ke-6 kali aku langsung lulus. Jadi kalau misalnya di komputer itu kita ujian, kalau misalnya nggak lulus kayak gini, kalau lulus dia kayak gini. Setelah itu, jadi ujian yang 5 kali gagal itu kan sekitar 35 euro. Kalau kita kalikan 35 euro kali 5, itu sekitar 175 euro, dikali 15.124 sama dengan 2.646.700. Nah, masuk lagi setelah aku selesai ujian. Jadi singkat cerita, aku senang, 3 hari setelahnya kurang lebih, itu kan orang tuaku kan kecelakaan di Indonesia. Kalau untuk mau cerita gimana-gimananya itu mungkin suatu waktu aku akan bahas, tapi ini aku membahas yang ini. Pokoknya singkat cerita, aku pergi ke Indonesia, aku ngurusin orang tuaku. Kemudian setelah itu aku balik ke Belanda lagi. Yang disayangkan itu waktu aku sebulan pulang itu, aku ngurusin bapak aku, ternyata memang udah waktunya, dan ya nanti panjang ceritanya, aku bakalan nangis juga nanti. Intinya aku sebulan di sana, aku ngurusin bapakku, tapi waktu bapakku sudah habis di dunia dan harus pulang ke pangkuan Bapa di surga. Jadi aku pulang ke Belanda lagi, aku pulang ke Belanda, aku mau lanjutin kursusku. Ya, jadi waktu yang aku pulang itu kan aku udah kasih tahu sama guru yang suamiku. Aku bilang aku pulang ke Indonesia, orang tuaku kecelakaan. Dan sama yang guru yang dari teori itu juga aku kan udah mau janji sama dia sekali gitu, tapi aku udah kasih tahu juga aku pulang ke Indonesia. Nah, pada saat aku balik lagi ke sini ke Belanda, aku mikir apa mau lanjut atau gimana. Tapi karena aku masih kayak trauma karena orang tuaku kecelakaan itu, kayaknya aku masih yang takut-takut. Terus masih terbawa suasana berduka, akhirnya aku nggak ngapa-ngapain di rumah. Terus aku pikir seminggu kayaknya jadi lungun ya, kalau bahasa Batak itu seperti kayak lungun itu kayak sedih, berkepanjangan, padahal kan kita juga hidup, harus melanjutkan hidup kita. Aku doa sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan, segala macam dan segala macam gitu. Puji Tuhan, aku akhirnya berpikir, udahlah cari kerja aja. Nah, aku akhirnya cari kerja. Kalau kalian mau tahu juga gimana pengalamanku kerja, kalian lihat aja juga di video aku udah cerita tentang pengalaman pertama kerjaku. Di situ ada lengkap di situ. Pokoknya kalau kalian ada tanya-tanya masih nggak lengkap yang aku sampaikan, kalian tulis aja di kolom komen, nanti aku jawab langsung atau bikin video. Setelah itu aku kerja dan aku dapat teman.
pastikan kita ngobrol, tukar pikiran, dan aku sudah mulai bisa move on dari kedukaan itu. Akhirnya aku lanjut lagi. Tapi kali ini aku nggak mau sama yang guru suamiku lagi, karena aku pikir ngelanjutin lagi itu akan habis uang. Ya, jadi aku bilang sama suamiku, aku mau ke yang guru yang pakai bahasa Inggris saja, aku bilang gitu. Nah, jadi suamiku nggak mau, nggak, kamu harus di situ supaya kamu cepat belajar bahasa Belanda. Ya sama aja, kalau aku paksakan, aku nggak bisa cepat ngomong bahasa Belanda dan uang suamiku pasti habis. Nah, daripada berdebat dan terjadi selisih paham dan argumen dan aku menghindari pertengkaran yang nggak penting juga, akhirnya aku putusin, aku kan udah kerja, aku bayar sendiri untuk aku ambil yang pakai bahasa Inggris ini. Jadi aku bayar sendiri. Nah, kalau untuk yang dulu yang sama guru suamiku, itu kalau nggak salah sekitar 60-an ada aku rasa. Tapi aku patokin 50 aja lah. Jadi itu habis 50 kali pertemuan, dikali 50 euro sama dengan 2.500 euro, dikali 15.124 sama dengan 37.810.000. Jadi cuman hanya untuk praktek aja udah segitu banyak biayanya ya. Nah, singkat cerita aku langsung ke yang pakai bahasa Inggris ini. Nah, aku bayar satu kali pertemuan itu 70 ya, 70 euro. 1 jam 15 menit. Kalau sama yang pakai bahasa Belanda yang guru suamiku, 15 menitnya dia kasih gratis. Kalau yang ini dicas. Tapi ya udahlah, pikir aku biar cepat gitu. Singkat cerita ya, aku udah belajar kira-kira hitungan 60 kali ya. 60 kali pertemuan lah ya. Dikali 70 sama dengan 4.200, dikali 15.124 sama dengan 63.520.800. Ini aku ambil kursnya yang flat aja ya, 15.124. Kalau misalnya kurang lebih ya segitulah pokoknya. Jadi waktu itu kan aku udah ujian teori, lulus. Mereka punya peraturan, setelah kita ujian teori, kita harus lulus praktek 1,5 tahun. Jadi waktu aku telah lulus itu, expire date-nya itu ibaratnya sampai bulan 12, bulan Desember 2018. Nah, waktu itu aku udah berjalan sekitar 60 kali. Aku bilang ujiannya lebih bagus bulan 6 atau bulan 7. Aku bilang gitu sebelum cepat berakhir gitu aku bilang. Karena kan nanti jadi tutsen itu persiapan kita sebelum kita menghadapi ujian prakteknya gitu. Jadi kira-kira nanti dari CBR-nya itu bilang, oh ini kamu kurang ini, ininya udah bagus gitu. Jadi itu untuk evaluasi aku ibaratnya. Nah, jadi dia bilang enggak usah bulan 6, bulan 7. Bulan 10 aja, masih ada waktu. Padahal bulan 12, 2018 itu kan selesai. Kalau kita jangka waktu itu nggak lulus, kita harus ujian teori ulang lagi gitu. Nah, itu yang aku takutkan. Tapi dibilang si Muprau itu, enggak, cukup kok, kata dia gitu. Ya udahlah pikir aku. Tadinya maksudku kalau misalnya tutsen itu bulan 6, bulan 7, atau taruhlah bulan 7, jadi ada waktu untuk belajar. Nah, nanti ujiannya bulan 10. Kalau puji Tuhan kalau langsung lulus, tapi kalau nggak lulus kan harus ujian ulang lagi, ujian akhir. Ibaratnya masih ada waktu sekitar 1 bulanan kan, di bulan 12 sambil ujian gitu. Tapi dia nggak, katanya. Nah, di situ aku udah ada kayak benjolan yang di sebelah dekat pahaku ini ya. Kalau kalian mau tahu cerita aku ini survivor kanker indung telur, kalian bisa lihat juga di video-videoku, ada playlistnya aku udah bagi di situ. Nah, pokoknya waktu di situ aku udah ada benjolan itu, tapi belum separah-parah yang cerita lah. Pokoknya kalian lihat aja di situ ya kalau kalian yang baru nonton video ini. Singkat cerita, ya udahlah aku lanjutin aja, aku ngikutin dari si kursus ini. Dan benjolan itu kan makin membesar dan aku sambil ngecek-ngecek juga ke klinik benjolan itu, tapi aku sambil juga kursus. Jadi waktu kursus booking atau reservasi untuk tutsen ya, ibaratnya prepare evaluasi sebelum ujian, itu di bulan 10 2018. Karena dia bilang kalau nanti ujian itu sekitar bulan 11 bulan 12 saja ujiannya gitu. Akhirnya pada saat bulan 10 2018 ternyata itu sudah di booking. Itu masih ingat aku masih kerja juga, tapi tiba-tiba ada kejadian itu, yaitu aku divonis dokter kanker indung telur stadium 4. Dan waktu itu benar-benar crash ya, benar-benar kacau, benar-benar hancur, benar-benar nggak tahu mau gimana. Pokoknya kalau mau pada saat itu mungkin kalau aku mau flashback itu pasti nangis lagi gitu. Tapi puji Tuhannya sekarang aku melihat semuanya itu kasih karunia Tuhan itu
besar sama aku. Dia sayang sekali sama aku tahu. Karena aku kan anaknya. Jadi, kalau sekarang aku bisa tersenyum karena aku tahu kerjaan bapakku di surga itu nggak main-main. Nggak ecek-ecek, nggak kaleng-kaleng. Dia luar biasa pokoknya. Nah, singkat cerita, akhirnya aku masuk rumah sakit dan sebagainya dan treatment ya. Kalian lihat aja semua videonya ada di situ. Musnahlah harapan pada saat itu ya. Pikir aku musnahlah harapan ini. Udahlah aku capek-capek ngurus ini gini. Terus di momen-momen itu, waktu aku lagi penyembuhan itu, aku berpikir kenapa ya? Waktu itu aku ujian teori selesai, udah sampai 5 kali gagal, ke 6 kali 3 harinya orang tuaku kecelakaan. Terus sekarang aku udah lanjut lagi, udah mau ujian praktek lagi, kenapa sih ada halangan ini ya gitu. Aku sambil berkomunikasi sama Tuhan waktu itu. Karena aku kan belum lihat sekarang ya. Karena pada saat itu kan si Uli yang dulu itu kan masih merabah. Jadi aku berbicara sama Tuhan banyak sekali konversasi waktu aku lagi pengobatan itu. Singkat cerita, waktu berlalu dan akhirnya aku sembuhkan waktu itu. Setelah aku sembuh, aku menghubungi lesku yang pakai bahasa Inggris. Tapi sayangnya setelah aku les sekitar 30 kali, lututku tidak bisa digerakkan normal karena ada cairan yang menumpuk. Dan waktu dicek ke dokter, ternyata kedua tulang rawan lututku retak. Makanya ada cairan menumpuk. Akhirnya aku berhenti les lagi. Dan biayanya sekitar 30 kali les dikali 70 euro sama dengan 2.100 dikali 15.124 sama dengan 31.760.400 rupiah. Setelah lututku sembuh, aku berpikir dan memutuskan tidak kembali lagi ke lesku yang lama. Aku cari atmosfer baru, alias mencari tempat les yang baru. Dan setelah aku sembuh, aku lanjut lagi untuk cari kursus. Untuk aku mau les lagi. Jadi kan waktu itu kan 2018 sudah habis kan, udah nggak bisa lagi aku ujian prakteknya. Waktunya udah habis, jadi harus ujian teori ulang. Jadi setelah aku nggak bisa lagi untuk praktek, aku coba untuk belajar sendiri, cari-cari sendiri lagi teori, ya kan? Aku ada coba satu untuk teori yang ibaratnya di sini dibilang 2 hari kita les gitu atau 3 hari, terus kita langsung dikasih ujian. Itu sekitar habis 150 euroan lah ya. Jadi itu dikali 16.000 sama dengan 2.400.000 rupiah. Tapi waktu itu pun aku nggak lulus karena ternyata di situ kan kursusnya pakai bahasa Belanda. Jadi aku bisa nangkap bisa enggak gitu. Terus habis itu dia kasih sih sebenarnya mengikuti lagi. Jadi ibaratnya free untuk ujian ngikutin 3 harinya lagi. Tapi kita bayar ujian sendiri gitu. Cuman pikirku aduh daripada buang-buang waktu. Aku juga nggak ngerti bahasa Belanda gitu kan. Ngerti sedikit-sedikit jadi kita kayak orang bingung-bingung jadinya di situ. Akhirnya aku ketemu sama ada tempat kursus juga yang online. Jadi dia itu kayak latihan, tapi pakai bahasa Belanda juga. Cuman lebih ke banyak kita latihan sendiri. Dan dia ada kasih video, dan dia ada subtitle bahasa Inggris, itu yang untungnya. Untuk exercise-nya memang dia pakai bahasa Belanda, tapi kalau untuk dia bikin video menerangin, itu ada subtitle. Nah itu aku terbantu. Puji Tuhannya, dari yang aku coba waktu aku lagi ujian cari-cari juga sambil belajar itu ada aku 9 kali gagal, aku 9 kali ujian aku nggak lulus-lulus. Ya jadi 9 kali teori aku nggak lulus-lulus. Jadi itu bagaimana perjalanannya nggak gampang. Pokoknya 9 kali gagal itu sekitar sekarang 45 euro untuk sekali ujian. Jadi 9 dikali 45 euro sama dengan 405 euro dikali 16.000 sama dengan 6.480.000. Ya, jadi itu benar-benar tough. Tapi aku nggak patah semangat. Ya, aku nggak patah semangat. Kalian tahu kan, anak Tuhan nggak patah semangat. Jadi bagi kalian anak Tuhan juga tetap semangat ya. Nah, puji Tuhan di yang ke-10 kali aku lulus. Dan selama itu aku nggak kasih tahu, selama 9 kali ujian sampai 10 kali itu aku nggak kasih tahu suamiku. Jadi aku ujian sendiri. Jadi itu kayak kasih surprise sama dia. Nah, puji Tuhan dia senang. Nah, singkat cerita ya, jadi untuk ujianku ini semua aku bayar. Setelah aku sakit itu, sebelum aku sakit kan yang bahasa Inggris itu sudah aku bayar sendiri. Nah, ini juga aku udah bayar sendiri karena aku udah kerja. Jadi bukan suamiku lagi yang bayar.
suamiku udah nggak mau tahu lagi. Pokoknya kan dia pikir juga, si Uli juga lama gini-gini. Pokoknya aku hanya sibuk kerja dan kursus, sibuk kerja dan kursus dan bayar sendiri. Nah, singkat cerita aku telepon dan pada penuh semuanya, penuh. Mungkin karena dari pandemi, jadi pada banyak orang yang nge-hold. Jadi pas waktu udah nggak pandemi lagi, langsung banyak orang yang booking. Jadi kalau aku tanya, pasti dia bilang sampai tahun depan gitu. Puji Tuhannya aku dapet dan nggak terlalu jauh dari rumah sebenarnya. Cuman dia bilang, sama aku agak jauh, tapi kalau kamu mau di Yersel, di halte itu, aku bisa. Nah, singkat cerita, oke, aku bilang, jadi aku ke halte aja jalan, kan nggak usah dijemput dari rumah. Kita biasanya dijemput dari rumah, terus diantar ke rumah pulangnya. Nah, tapi ini karena dia bilang agak jauh, ya udahlah, pikir aku nggak apa-apa lah di halte itu. Karena rumahku kan sama halte juga dekat. Singkat cerita, aku sama dia sebenarnya baik, tapi dia juga sama dengan guru suamiku dulu. Tapi maksudnya bukan dia, ini kursus lain, tapi umurnya udah tua juga, udah pensiun, tapi ini perempuan. Dan bahasa Inggrisnya juga dia sama dengan yang kayak dulu gitu. Ibaratnya dia pakai bahasa Belanda, dan karena sekarang kan aku sudah agak lebih bagus bahasa Belandanya, aku ngerti. Tapi kadang-kadang ada beberapa pada saat kita nyetir, ada yang crucial time gitu, waktu kita lagi ngomong, aku nggak ngerti, nggak bisa mencerna pikiranku apa dia omong. Jadi itu juga jadi kendala. Terus satu lagi, ini menurutku ya, dia itu orangnya kadang-kadang mungkin karena udah tua juga, energi juga udah habis dia. Jadi ada muridnya mungkin banyak dan dia juga hektik gitu ya, sibuk. Akhirnya dia tuh kalau misalnya kita salah, dia suka marah-marah gitu. Sementara kita lagi nyetir, dia marah-marah sepanjang jalan. Aku nggak konsentrasi. Jadi pokoknya singkat cerita sama dia waktu itu. Nah, akhirnya aku kan udah dapat yang praktek, terus aku les sama dia. Sama dia itu 1 jam sekitar 1 jam 15 menit itu dia bilang sekitar 79 euro sekian sen gitulah. Jadi ibaratnya hampir 80 euro. Jadi aku genapin 80 euro. Terus dia kasih tambah 10 menit gitu. Pokoknya sekitar 1 jam 30 menit. Nah, kurang lebih segitulah. Jadi setiap satu kali pertemuan sama dia, aku bayarnya 80 euro. Ada aku belajar sama dia sekitar 102 kali pertemuan. Dikali 80 euro sama dengan 8.160 dikali, kalau masuk di tahun sekarang, ya aku ambil perhitungannya sekitar 16.000 lah ya, karena kemarin aja aku lihat aja kurs aja udah hampir 17 sebenarnya, tapi aku patokin 16.000 aja ya. Jadi pokoknya 102 kali pertemuan dikali 80 euro sama dengan 8.160 dikali 16.000 sama dengan 130.560.000 ya. Jadi itu untuk praktek ya, praktek sama dia. Akhirnya singkat cerita aku tutsen. Nah, tutsen ini itu yang tadi aku bilang evaluasi kita sebelum ujian praktek. Nah, jadi tutsen pertama dia kasih aku bayar 190 euro plus. Jadi sebelum aku tutsennya itu ada 1 jam untuk praktek belajar ya, nyetir. Nah, itu dia kasih aku 60 euro, jadi totalnya 250 euro. Jadi sekali tutsen 250 euro dikali 16.000 sama dengan 4 juta. Nah, waktu itu pokoknya dia bilang katanya aku belum bisa mahir inilah, mahir itu, harus ada tutsen kedua. Aku bilang sama si Muprau itu, aku nggak mau lah tutsen, langsung aja ujian aku bilang. Karena mahal banget kan. Jadi dia bilang, nggak apa-apa, kamu tutsen aja lah, kata dia gitu. Nanti aku kasih diskon, kata dia gitu. Singkat cerita dia kasih lah aku diskon. Dia bilang sebenarnya 125, tapi kata dia gini, udah kamu cuman bayar ujiannya aja, mobilnya dari aku gitu. Nggak enak juga pikir aku bensin kan, aku bilang ya udahlah aku bayar 150 lah, aku bilang biar sekalian aku kasih bensin gitu. Jadi dia kasih aku diskon, jadi tutsen yang kedua itu 150 euro tambah 1 jam untuk prakteknya itu 60 euro, jadi totalnya 210 euro dikali 16.000 sama dengan 3.360.000. Nah, singkat cerita itu hasilnya sudah lebih baik katanya kan. Akhirnya aku ujian. Jadi 102 itu kan itu di total dari semuanya sama dia. Pokoknya aku sama dia belajar lagi beberapa baru aku ujian. Sekali ujian 235 euro ditambah 60 euro kalau kita sebelum ujian sama. Jadi aku 1 jam untuk praktek lesnya. Jadi totalnya itu 295 euro dikali 16.000 sama dengan 4.720.000. Jadi sekali ujian udah 4 jutaan segitulah. Nah, akhirnya pas waktu itu kan nggak lulus. Terus
Akhirnya ujian kedua, ya singkat cerita ini ya. Ujian kedua lagi sama harganya segitu, nggak ada diskon karena ini ujian ya. 235 tambah 60 euro sama dengan 295 dikali 16.000 sama dengan 4.720.000. Jadi ujian kedua sama dia dan nggak lulus. Nah waktu itu aku berpikir gini, aduh sama dia udah segitu banyak uang, nggak lulus juga. Pikirku ngapain juga ya aku terusin. Jadi aku mikirnya gini, cari yang lain lah. Karena juga ada di tempat kerjaku, ada teman kolega, dia nggak lulus waktu itu sekali, abis itu kedua kali dia lulus. Jadi aku tanya sama dia tempat kursusnya, aku minta nomor teleponnya. Aku coba hari waktu aku nggak lulus itu, aku di situ hubungin dia, yang si kursus yang temanku ini. Jadi aku ini, mungkin kalian bilang, ih gila si Uli nggak ada sedihnya. Aku sebenarnya nangis. Jadi aku nangis, aku doa juga sama Tuhan, tapi aku nggak mau lama-lama, karena aku ingat kehidupanku yang sekarang itu adalah kesempatan kedua dari Tuhan. Aku nggak mau nyia-nyiakan ya. Bagi kalian di sana, hidup itu harus kalian hargain, dalam arti kalian apresiasi diri kalian, nafas ini. Jadi mungkin gagal nangis oke, tapi nggak usah lama-lama. Singkat cerita, aku kontak ke kursus temanku itu, langsung dia bilang, oh bisa jam 1 katanya. Jadi ibaratnya kita itu seperti kayak test drive gitu sama dia. Dia lihat apa kekuranganku dan sebagainya. Jadi ini bukan kayak private kayak yang sebelum-sebelum lesku. Jadi dia ini modelnya seperti kayak ambil paket gitu ya. Jadi dia paketnya itu 1.049 euro. Jadi 1.049 euro itu udah termasuk 19 kali reles, itu dia 1 jam, terus 1 kali eksamen, terus dia bilang di sini sput, terus kakel atau otomat. Jadi kita bisa untuk yang manual atau yang otomat. Nah akhirnya aku bayar lah, katanya oh langsung bayar aja katanya. Dan kebetulan tesnya itu gratis. Dan oke lah, aku pikir oke lah. Ya udah, pokoknya aku bayar. Jadi kalau bayar itu sekitar 1.049 euro dikali 16.000 sama dengan 16.784.000. Tapi pikirku ya udahlah, udah lunas langsung. Jadi aku dapat 19 kali les praktek dan 1 kali ujian praktek gratis. Kata dia waktu itu di situ di awal dia bilang gini, nanti kita bisa 2 kali 1 minggu atau 3 kali katanya gitu. Oke gitu, langsung lah aku bayar. Tapi ternyata dia suka kali cancel. Dari contohnya 1 minggu itu harusnya 3, dia cancel sehari nggak bisa, katanya mobilnya rusak. Habis itu tiba-tiba besok dia bilang, oh aku nggak bisa gitu. Jadinya akhirnya sekali. Nah oke, jadi sekali lah seminggu. Terus pernah lagi udah 3 kali, dia cancel lagi, katanya ada meninggal lah. Pokoknya gitu, ada meninggal katanya best friendnya dan sebagainya gitu. Aku hampir putus asa juga sama ini orang ya, karena aku udah bayar pula langsung gitu. Dan waktu itu kan baru sekali apa 2 kali aku kursus sama dia gitu. Udah bayar full lagi gitu kan. Udah kesal gitu, udah rasanya kayaknya hampir mau lapor polisi aja gitu. Karena waktu ini kan suamiku kan nggak tahu ya. Jadi aku kan ngurus sendiri gitu. Jadi aku nggak ngelibatin suamiku. Kalau tahu pasti dia marah juga. Pokoknya singkat cerita, akhirnya aku doa juga sama Tuhan pastinya dan Tuhan kasih jalan. Aku cerita sama manajerku tempat kerja. Biasanya kita kalau mau minta libur itu 14 hari sebelum hari H kita udah daftar dari sistem gitu. Baru dia izinkan. Kalau nggak dikasih sebenarnya. Tapi puji Tuhan waktu itu mereka mengerti dan struggle-nya aku lagi sibuk ngurusin Labwise. Karena waktu itu juga kan ada sempat bus itu kan mogok kerja. Jadi aku nggak bisa kerja. Ibaratnya nggak ada ojek di sini. Udah hujan nggak ada ojek, di sini nggak ada yang kayak gitu. Jadi paling Uber dan mahal gitu. Nah akhirnya mereka kasih, jadi aku ngecocokin hari yang bisa si kursus ini, walaupun ibaratnya dia dadakan. Jadi itulah kebaikan Tuhan juga, dan Tuhan bukakan jalan. Akhirnya aku bisa ngikutin schedule-nya si Menir ini, si kursus ini, dan dia kasih ada yang sekali, ada yang 2 kali lah, udahlah nggak apa-apa. Yang penting dia udah reservasi ujianku dan aku udah tahu ujiannya itu kapan. Tapi karena dia sering waktu itu cancel itu, aku pikirin gini, ya Tuhan gimana dong ini. Aku bilang, aku bisa nggak nanti ujian, sementara aku waktu itu masih 7 kali latihannya gitu sama dia. Tapi aku doa aja sama Tuhan, udahlah nggak apa-apa. Kalau Tuhan izinkan lulus ya lulus gitu. Akhirnya waktu itu kan dia sempat juga marah-marah gitu karena aku ada salah gitu. Tapi dia berhenti, kita berhenti gitu. Jadi bukan kayak si Muprao itu kita salah, dimarahi sepanjang jalan kita nggak konsen. Nah di waktu itu dia suruhkan tepi. Nah itu
yang aku anggap nilai plus dari dia itu. Jadi dia kalau mau nasihatin, dia kasih tahu kita nepi dulu gitu. Terus dia kasih wejangan-wejangan dan sebagainya gitu. Dan sempat waktu itu dia bilang, kamu pindah ke otomat lah. Aku bilang gini, aku udah lagi manual, disuruhnya mau ke otomat. Udah gitu mau ujian pula. Apa nggak kesal? Oh, tapi aku bergumul sama Tuhan. Tuhan bantulah aku. Aku bilang gini, kalau aku pindah ke otomat, aku mau ujian. Dan satu hal, otomat pun bukan gampang. Jadi aku kasih tahu juga info sama kalian. Kalau di Belanda, kalau otomat itu kalian lulus ujian, kalian nggak bisa bawa mobil manual. Tapi kalau kalian lulus dengan manual, SIM manual, kalian bisa pakai mobil manual atau boleh pakai mobil otomat. Nah, itu perbedaannya. Jadi tuh bukan aku bilang lebih tinggi lah si manual yang SIM-nya ini, tapi itu bedanya. Kalau orang bilang lebih gampang itu otomat, tapi dari yang aku lihat juga teman-temanku otomat, mereka juga bisa 2-3 kali ujian, gak lulus-lulus juga. Makanya aku bilang di sini itu bukan hanya gampang-gampang, enggak. Di sini itu mau otomat mau manual juga sama aja sulitnya menurut aku. Tergantung aja sih. Ya kita pas kita memang udah bagus, kita di blessing sama Tuhan, diberkati, ya pastinya kita juga latihan ya. Jadi waktu itu aku bilang, aku ya udahlah terusin aja karena udah mau ujian kan gitu. Tapi dia bilang gini, kalau misalnya kamu pindah aja ke otomat, udahlah, aku nggak mau terlalu terbawa emosi gitu waktu itu. Ya udah, yang penting mau ujian gitu aja, aku persiapin diriku. Nah, akhirnya waktu itu hari dimana aku ujian ya, dan aku pikir waktu itu aku lihat aku baru 10 kali latihan lah sama dia. Harusnya kan 19 kali ya. Tapi pikirku kalaupun nggak lulus kan masih ada 9 kali. Cuman pikirku di situ kan udah give up lah sama dia karena dia suka kali ganti-ganti hari, cancel hari gitu. Pikir aku gitu ya. Tapi ya udahlah, aku positive thinking aja karena juga dari kerjaan ngasih waktu yang ibaratnya dadakan gitu, dia kasih aku kapan aja, nanti dia kasih tahu aku misalnya nggak masuk, oke. Nah, sebelum ujian lah ya, aku latihan juga 1 jam sama dia, sama guruku itu. Akhirnya pas udah mau ujian, masuk ke ruangan, terus si yang instrukturku itu dia pertama kali sama aku. Jadi sebelum-sebelum yang dari instruktur yang dulu-dulu itu aku nggak jumpain. Waktu dulu itu ada yang 2 kali, ada yang sekali gitu. Jadi kalau yang sekarang ini benar-benar beda orangnya. Terus memang Tuhan udah kasih ya, memang udah waktunya Tuhan menurutku. Jadi Bapak itu bilang gini, kamu nervous nggak? Aku bilang ya namanya setiap mau ujian kan pasti nervous, aku bilang. Dan aku ini kan yang udah ketiga kali ujian, karena 2 kali praktek kan aku gagal. Terus dia bilang oke, katanya. Tapi dia bilang gini, remember katanya, ingat ya katanya gitu. Yang paling penting itu adalah keselamatan, safety kata dia gitu. Oke, jadi aku ingat. Nah, waktu aku ujian itu, aku udah gugup-gugup juga. Tapi aku bilang, Tuhan bantu anakmu, Tuhan. Aku doa sambil doa. Ya komat kamit lah dalam hati ini kadang-kadang. Mungkin mereka lihat mulutku komat kamit atau gimana, nggak tahu. Pokoknya aku doa aja, terus aku ujian. Nah, waktu aku parkir, mungkin saking paniknya atau gimana, waktu aku mau parkir gitu, kayaknya itu bannya itu atau gimana kayak melayang nggak sesuai dengan harapanku, tapi aku nggak patah semangat, aku tunjukin. Karena sebelum ujian itu si instrukturku ini, guru lesku ini kan dia nasihatian aku lah banyak wejangannya. Itu tadi nilai plusnya itu dia kasih semangat ke kita, terus kasih wejangan. Nah, itu bagus dia di situ. Nah, dia bilang gini, kalau dia kasih tahu sesuatu, kamu jangan negatif, jangan pikirannya negatif. Kamu ambil itu untuk pelajaran. Kadang-kadang dia itu bisa membantu kamu, kata dia gitu. Ya udah, jadi aku pikir ya udah dia membantulah gitu kan. Kata guru lesku ya, yang penting adalah kamu tunjukin kamu bisa nyetir dan itu safety, aman, kata dia gitu. Nah, itulah yang aku ingat. Nah, waktu aku udah salah parkir gitu, aku mau ulang lagi, ternyata ada mobil di belakang, tapi aku suruh majulah gitu biar aku tenang gitu. Nah, dia lihat, jadi aku suruh pergi, baru aku ulang lagi. Nah, di situ puji Tuhannya langsung bagus dia model parkirnya. Akhirnya aku bisa parkir. Nah, dia bilang thank you katanya gitu. Dia bilang terima kasih, kamu bagus parkirnya sekarang katanya. Ya aku bilang gitu, tapi aku udah kayak nervous, grogi dan sebagainya. Akhirnya pergi dan puji Tuhan mau nyampe di tempat CBR ini, di kantornya ini. Aku pikir udah mau nyampe, terus ada dia bilang, "Oh, belok dulu ke kiri," kata dia. Apalagi ini Tuhan gitu ya. Aku sempat gitu, aduh apalagi ini Tuhan udah mau nyampe padahal gitu. Ya udah, katanya gini, kamu belok kiri,
coba kamu putar balik katanya. Jadi kita tuh kayak putar balik. Oh, kalau yang itu masih agak lumayan lah, tapi ya Tuhan bantulah anakmu, karena tadi aja parkir selama-lama yang waktu aku latihan bisa, tapi waktu itu kan sempat ada yang salah gitu. Terus aku waktu mau putar balik gitu, aku lihat kanan kiri, terus aku pelan-pelan aku pindahin skakelnya itu ya ke satu, terus aku pelan-pelan aku perhatiin. Puji Tuhan berhasil dan akhirnya masuk ke dalam CBR. Nah, waktu mau parkir itu dia kan tahu aku grogi-grogi gitu mau parkir itu. Dia tahu dan dia bantu aku. Dia bilang yang penting kan mungkin pikir dia udah bisa ini orang, aman udah aman gitu. Dia bilang parkir aja, lurus aja ke depan. Jadi dia ambil parkiran, dipilih dia, parkiran yang memang rapi gitu, yang langsung aku lurus aja tinggal gitu. Nggak harus kanan kiri mutar belakang bikin pusing gitu, enggak. Dia langsung lurus aja gitu. Memang kalau menurut aku ya itu udah waktunya Tuhan, udah pilihan Tuhan, udah memang aku waktunya udah lulus gitu. Pikir aku gini, karena aku punya kesalahan yang di parkir itu kan, aduh, tapi aku doa aja udahlah, terserah Tuhan aja yang terbaik gitu. Pas jalan masuk ruangan ya, kita duduk, terus aku lihat dia, terus dia bilang gini, you pass, kata dia gitu kan. Biasanya kan kita bilang, kalau bahasa Inggris kan bilang congratulations gitu kan. Biasanya kan kita dengar pasti congrats gitu kan. Tapi ini you kata dia gitu. Jadi aku pikir sempat juga apalagi nih gitu kan. Tapi you pass katanya gitu kan. Terus langsung aku thank you very much, aku bilang kayak gitu sama dia. Terus guru aku yang di sebelah itu dia langsung salamin aku. Nah, itulah nilai plusnya. Jadi selama aku di situ aku seneng banget, aku nggak bisa berkata-kata, pokoknya udah mau nangis, mataku udah berair-air gitu, dan dia tahu. Terus dia bilang, namamu panjang kali nih, udah coba dulu cek namamu, kata dia gitu. Aku, oh iya udah bener katanya. Terus datang guruku ini langsung bilang, udah langsung ini katanya, confirm katanya, langsung, oh iya langsung di confirm, oke. Ya jangan salah pencet ya, kata yang penguji ini ya gitu kan. Terus akhirnya pokoknya singkat cerita aku pulang, aku lega banget. Di situ langsung guruku kan udah lihat aku lagi kayak ini senang juga kan, dia yang bawa turun di stasiun lah, kata dia gitu kan. Dia bilang katanya pokoknya singkat cerita terima kasih, aku bilang gitu. Terus dia bilang nanti kamu ini ya bikin di Treat Advisor kamu pengalamannya, katanya. Oh, waktu itu dia mau bilang ini, coba aku lihat, nah di handphone nggak bisa ternyata. Ya udah nanti di rumah aja aku buat sendiri dari laptop, aku bilang gitu. Tapi aku udah bikin juga. Terus aku sepanjang jalan itu aku bahagia banget, karena ya itu tadi ya, menurutku gini, memang kalau belum waktunya Tuhan, gimana pun caranya itu nggak lulus, kita nggak dapetin. Tapi kalau sudah Tuhan bilang sudah waktunya, udah lulus. Nah itu memang itulah waktunya Tuhan, udah pasti yang terbaik. Jadi waktu aku kasih tahu sama suamiku juga aku lulus, dia bilang, hah kapan ya, pokoknya aku kasih videonya aja lah ya. Dia tiba-tiba pulang ke rumah, terus aku lihat mobilnya, tiba-tiba kayak dia masuk ke rumah, terus dia buka, dia letakin barang-barangnya, tapi kok dia nggak naik-naik ke atas gitu, pikirku kan. Terus aku liatin kok mobilnya pergi lagi gitu, rupanya dia beli bunga buatku. Ini adalah report dari prosesku untuk mendapatkan SIM di Belanda. Dari 2017 sampai 2018, aku ada 5 kali gagal ujian teori, dan yang ke-6 baru lulus. Tapi sayangnya aku sakit karena terdiagnosa kanker ovarium. Kemudian aku pengobatan, dan setelah sembuh aku lanjut lagi dari 2019 sampai 2023. Aku gagal 9 kali ujian teori, dan aku akhirnya lulus di yang ke-10 kali, dan kemudian 2 kali untuk tuts person auto atau evaluasi sebelum ujian, kemudian 2 kali gagal ujian praktek, dan akhirnya ketiga kali baru lulus. So, itu aja report yang ada yang aku share buat kalian. Jadi dia juga bahagia aku lulus. Nah puji Tuhan aku udah lulus. Dan ini dia. Inilah dia SIM-ku. Jadi seperti ini ya, Ribewise gitu. Jadi aku udah punya Ribewise.
So, itu aja kayaknya dari aku. Bagaimana perjalanannya mendapatkan SIM ini, mendapatkan surat izin mengemudi di Belanda ini bukan gampang. Dan satu hal, biayanya juga nggak murah, alias mahal. Dan dari yang semua aku sampaikan ke kalian itu, kalian pasti mikir semahal itu. Ibaratnya bisa sampai bisa beli rumah di Indonesia, satu rumah di Indonesia. Mungkin kalian bilang, baru segitulah, dapat rumah yang kecil paling itu ya, at least bisa beli rumah lah, ya kan? Tapi bukan mau pamer yang gimana-gimana, cuman aku mau share ke kalian bahwasanya perjalanan hidup itu memang up and down. Dan gak selalu mulus, gak selalu sukses. Gagal, tapi ketika kita memang berusaha, berdoa pastinya, kita serahkan sama Tuhan, dan biar Dia yang berperkara, itu semuanya pasti dilancarkan. Pasti dilancarkan. Apalagi kita anak Tuhan yang sudah tahu kebenaran, tetap percaya sama Tuhan, pegang janjinya. Ya, kalian sudah lihat aku aja yang sudah mengalami begitu banyak sekali, kalau mau dibilang pencobaan hidup. Tapi aku yakin Bapakku itu adalah Bapa yang luar biasa baik. Bapa yang sangat baik. Mungkin waktu aku mengalami hal itu, kalian bilang, kok si Uli nggak nangis ya waktu ini? Itu udah nangis berkali-kali. Kalau mau dibilang nangisnya udah berember-ember kali ya, udah nangis bombay. Tapi aku, seperti aku bilang tadi, ini adalah kesempatan kedua aku hidup yang dikasih Tuhan. Kalau nggak aku udah mati 2018 yang lalu. Tapi karena Tuhan kasih aku kehidupan, aku nggak mau menyanyiakan. Dan aku mau berusaha selama nafas masih ada di badanku. Selama aku masih hidup. Dan satu hal, selama aku berpegang sama Tuhan. Jadi ketika Tuhan sudah bilang itu selesai, lulus, pasti, udah pasti. Jadi kita akan mendapatkan apa yang sudah kita lakukan. Karena pastinya Tuhan bekerja dan memberikan itu ketika kita berusaha. Kalau kita hanya berdoa tapi kita nggak berusaha, bagaimana? Jadi dibilang orate and labora, bekerja dan berdoa. Nah, bagi kalian di sana, biarlah kisah aku ini menjadi motivasi, menjadi pengingat mungkin buat kalian. Di mana kalian mungkin mencoba sesuatu hal, bukan hanya SIM, mungkin ada ujian apalah, untuk mungkin dari kesehatan lah, penyakit lah, atau masalah yang lain. Tetap berdoa, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Jangan andalkan dirimu sendiri, andalkan Tuhan, akui Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Karena aku sudah mengalami itu. Sama seperti waktu aku baca di Ayub, dahulu aku cuma mendengar tentang Tuhan, tentang mujizatnya. Dahulu cuman aku hanya mungkin melihat kejadian itu dari orang lain. Tetapi kali ini aku merasakannya sendiri. Jadi sama seperti Ayub itu, inilah yang aku rasakan. Inilah yang aku rasakan berkat Tuhan. Perjalananku gak mudah, biaya juga gak mudah kan, aku udah kasih tahu sama kalian. Tapi di mana ada kemauan, di situ ada jalan, itu benar. Karena pastinya setiap usaha kita Tuhan lihat. Setiap usaha kita Tuhan pasti Dia perhitungkan. Ya, jadi usaha kita yang baik itu gak akan pernah sia-sia. Gak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan itu kebenaran dan pasti Dia akan memberikan yang terbaik buat kita yang mau berusaha. Apalagi kita yang tidak menyanyiakan kehidupan kita ini, ya. Jadi ini aja video aku, pasti udah panjang juga, walaupun aku udah cepat-cepat gitu ya, tapi udah pasti udah panjang. Kalau kalian punya pertanyaan atau apapun itu, silahkan kalian komen, aku jawab langsung atau bikin videonya nanti. So itu aja dari aku, Tuhan Yesus memberkati. Howdo!